Kami dari kelompok 7. Kami di sini akan diskusi. Perkenal dulu dah sih. Iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marcella. Saya Selvi Madini. Saya Jenisa Indian Putri. Saya Desraini. Kami di sini akan diskusi tentang filsafat pendidikan. Yang pertama, menurut kita apa sih itu ilmu filsafat? Dari teman-teman mungkin ada masukan? Ya, bacalah. Ilmu filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, alasan, pikiran, dan bahasa. Filsafat berusaha untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep abstrak serta prinsip-prinsip yang mendasari berbagai aspek kehidupan dan realitas. Kawan-kawan lain Menurut kalian apa? ada lagi tidak? Baca baik. Filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalaman-pengalaman dalam pendidikan dan kehidupan, dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Itu referensinya dari mana? Ini dari Google. Kalau itu sini. Enggak juga ya? Ya, yang lain. Ternyata secara umum filsafat dapat dibagi menjadi beberapa cabang. Apa itu? Yang pertama metafisika, mempelajari hakikat, realitas, dan eksistensi. Yang kedua ada epistemologi, mempelajari asal, sifat, dan batas pengetahuan. Yang ketiga etika, mempelajari nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip perilaku. Yang keempat logika, mempelajari aturan-aturan berpikir yang benar. Yang terakhir ada estetika, mempelajari konsep keindahan dan seni. Filsafat itu ada itu loh metodenya, kayak metode sistematis, metode historis, sama metode kritis. Ada apa baik? Kalau metode sistematis itu yang kita kenal kayak istilahnya tuh kayak ontologi gitu loh. Oh iya. Terus kalau yang historis itu tuh tokoh periode filsafat di kehidupannya gitu. Kalau misalnya yang metode kritis itu dipergunakan oleh Socrates dan Plato tingkat intensif telah memiliki pengetahuan filsafat. Udah ya? Sudah. Kayaknya kalau kita bahas apa itu filsafat tuh kayaknya udah ada habisnya kan? Di sini ada yang ngatain apa menurut Kraft 2001 13 sampai 14 menunjukkan bahwa pernyataan pertama kali muncul pada saat seorang mempelajari filsafat adalah apa filsafat. Pengajuan pernyataan ini menandakan bahwa seseorang sedang berfilsafat. Kemudian di poin kedua kita tentang filsafat pendidikan ada tujuan pendidik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Gimana sih seorang pengajar berpikir kritis dalam ilmu filsafat? Di sini aku kemarin dapat referensi. Mana dia? Udah nggak nyari dah? Cari bet. Tujuan pendidik apa berpikir kritis dalam filsafat pendidikan? Tujuan pendidik Kayaknya untuk fondasi itu deh sih, fondasi siswa, untuk mendorong belajar siswa juga. Nah di sini aku dapat referensi nih. Tujuan pendidik katanya tujuan utama itu menanamkan keyakinan dan memfasilitasi proses pembelajaran. Di sini hasilnya yang diperoleh pelajar yaitu kesadaran akan pentingnya belajar serta pengetahuan tentang belajar, bagaimana belajar. Emma Goldman, satu-satunya tujuan pendidik adalah untuk mengajar serta
peserta didik bagaimana menjalani hidupnya dengan mengembangkan pikiran dan memperlengkapi ia akan menghadapi realita. Konkretnya, mengajar siswa bagaimana dapat berpikir, meningkatkan kualitas pikiran dan memungkinkan dia berpikir bagi dirinya sendiri, bukan hanya untuk menambah beban memori otak. Ada tambahan, kawan-kawan? Yang saya dapat ini, Apa? tujuan pendidik berpikir kritis dalam filsafat ada beberapa aspek. Ya. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan analis. Pendidik berpikir kritis bertujuan untuk melatih individu agar mampu menganalisis argumen. Yang kedua ada mendorong pertanyaan mendalam. Filsafat mendorong siswa untuk bertanya dan menggali lebih dalam mengenai isu-isu yang kompleks. Yang ketiga ada memperkuat kemampuan berargumentasi. Pendidik ini mengajarkan bagaimana penyusun argumen yang logis. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran diri. Melalui refleksi filosofis, individu dapat lebih memahami nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka. Ada yang mau nambahin? Kalau yang saya dapat, tujuan dari berpikir kritis itu mencapai pemahaman yang mendalam, kemudian mencetus dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan pemecahan suatu permasalahan. Kalau aku itu tuh kayak belajar bagaimana cara mengajukan pertanyaan dengan relevan, terus menggali sumber informasi dengan cermat dan merupakan pandangan diri sendiri gitu loh. Oh, di sini ada prinsip-prinsip beberapa filsuf tentang berpikir kritis, antara lain dari Rene Descartes, menekankan pentingnya mempertanyakan segala sesuatu untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Descartes percaya bahwa orang yang berpikir kritis tidak hanya meragukan tanpa alasan, tetapi mereka mampu melakukan analisis dan verifikasi informasi. Yang kedua ada dari Socrates 2500 tahun yang lalu. Socrates menemukan melalui metode pernyataan menyelidik bahwa orang tidak dapat secara rasional membenarkan klaim keyakinan mereka atas pengetahuan. Yang kedua, atau teman-teman ada yang ingin menambah lagi atau semuanya itu? Lanjut aja, Kak. Lanjut ya. Poin kedua dari tujuan pendidik yaitu karakter moral, membentuk karakter moral. Di sini saya mendapat kalau karakter moral sepertinya kebanyakan isu dalam psikologis moral berada di persimpangan isu-isu dalam etika normatif dan psikologis empiris. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua pendekatan umum yang dapat diambil seseorang ketika menjelaskan sifat karakter moral. Seseorang dapat mendekati karakter moral terutama dengan berfokus pada standar yang ditetapkan oleh etika normatif. Apa sih etika normatif itu? Di sini dijelaskan bahwa normatif juga dapat menunjuk kepada sikap menghormati aturan dengan masyarakat. Apakah orang dapat atau memang memenuhi standar ini tidaklah relevan, atau seseorang dapat mendekati karakter moral di bawah pedoman bahwa etika normatif harus dibatasi oleh psikologi. Pada pendekatan kedua ini bukan berarti perbedaan normatif dan deskriptif menghilang. Sebaliknya, teori karakter moral harus dibatasi dengan tepat oleh orang yang menurut psikologi sosial tentang agen moral sebenarnya. Selain itu, justru karena pendekatan kebajikan menjadikan karakter dan komponennya sebagai pusat teori etika, tampaknya tepat jika pendekatan tersebut menganggap serius data psikologis tentang karakter dan komponennya. Keinginan akan etika yang peka secara psikologis ini sebagian menjelaskan kebangkitan kembali etika kebajikan buru-buru ini, tetapi juga mengarah pada berbagai tantangan terhadap gagasan bahwa agen memiliki karakter moral yang kuat. Ada lagi? Ya, pembentukan karakter moral, ada masukan dari teman-teman yang ingin? Kalau aku cara membangun karakter siswa sih,
kayak dia tuh memberitahu tentang nilai-nilai moralnya, Kayak terus membentuk rasa empati gitu kan. itu tuh kayak itu dah sih sikap. Iya. Ya kan, moral tuh kayak sama kayak sikap, perilaku Sikap, dengan perilaku. apa anak-anak dengan Biar dia tuh kayak ada rasa empati Iya. satu sama lain. Melalui pendidikan karakter moral, individu diharapkan tidak hanya menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen untuk berbuat baik dalam masyarakat maupun keluarga. kalau sih tapi tidak nambah ya. Terus poin selanjutnya ini ada kewarganegaraan. Di sini pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif filsafat dapat melibatkan faktor pemaparan dan eksplorasi konsep-konsep yang mendasari kedudukan individu dalam masyarakat dan negara. Pendidikan kewarganegaraan tersebut juga melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, hak-hak dan tanggung jawab dan hubungan antara individu. Jika melihat dari sudut pandang filsafat, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang pembelajaran fakta-fakta, tetapi juga sudah melibatkan pemaparan terhadap pertanyaan filosofis yang melibatkan moralitas, etika, dan politik. Dan tambahan, kayaknya tuh sama lah ada sih dengan kayak kita harus tahu hak-hak, hak-hak kewajiban kita apa. Kita harus mengajarkan Kesadaran sosial dan politik. ya, karena menanamkan hak sama tanggung jawab sejak dini itu penting bagi anak-anak kan. Apalagi tindakan patriotik gitu. Iya. Dalam kewarganegaraan juga nanti dia bersangkutan dengan berpikir kritis juga. Iya. Jadi nanti dia tahu kan, dia juga punya nilai nasionalisme yang tinggi agak kalau udah bisa. Etika dengan publik. Selanjutnya ada yang menambahkan poin ketiga dari tujuan pendidik. Keempat, pemenuhan pribadi. Mungkin nih kayak membentuk pribadi yang lebih baik bagi siswa. Ada yang mau nambah? Kita cari dulu ya referensinya. Kayaknya ini nggak ada. Tadi aku nyari nggak ada nih pemenuhan pribadi. Ya, Terus tentang persiap Kayak diri kita sendiri Iya. gitu ya. Iya, persiap pemenuhan ya. membentuk anak-anak tuh Pemenuhan pribadi. Terus ada nih persiapan karir. Nah, kayaknya ini persiapan karir tuh kita tunjang dari kecil gak sih? Tuh, kayak mana kita ke depannya juga harus dipikirkan dari awal, dari kita kecil. Apa plan kita selanjutnya? Nah, ya betul. Apa plan kita selanjutnya? Terus apa lagi ya? Lanjut ya? Aja lah. Ya kayak cepatnya nih, sejam. Masih lama ini. Apa lagi sih? Biar Apa ini Bel? Ini masih 3.3, pen 4, pen 5. Pen 4 yang 3 ya, Gio? Iya. Nah, di sini kita ke poin 3. Di sini sifat belajar. Di sini kita harus tahu bagaimana pembelajaran terjadi, makna pembelajaran sama teori bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana keterampilan dikembangkan. Oke, di sini teman-teman ada masukan bagaimana pembelajaran itu terjadi. Nah, adanya interaksi edukatif yang terjadi yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik yaitu guru, dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Filsafat juga seringkali melibatkan dialog kritis antara berbagai pandangan. Melalui diskusi, individu dapat mempertimbangkan argumen yang berbeda dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Filsafat juga mendorong individu untuk merenungkan pemikiran mereka sendiri dan asumsi yang mendasari. Proses refleksi ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen serta ide-ide. Filsafat juga berperan dalam pendidikan, yaitu memberikan wawasan yang bersifat komprehensif mengenai hakikat pendidikan, menjadikan asumsi bagi praktek pendidikan, memberikan pedoman ke mana pendidikan seharusnya diarahkan yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Ada lagi yang mau nambahin? Bagaimana sih pembelajaran pembelajaran terjadi sebagai hasil pengalaman. Proses belajar dimulai ketika kita mendapat pengalaman baru, baik itu membaca kata baru, mendengarkan seseorang menjelaskan suatu konsep, dan mencoba metode baru untuk memecahkan suatu masalah. Melalui proses-proses ini, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang teori-teori filosofis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Ada lagi? Ya sih, Enggak kayaknya. di sini juga ada makna belajar. Ya, kita apa lah galanya kita cari makna belajar. Makna yang Arti atau makna belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan daya pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Kayaknya tuh kayak kita belajar hal-hal baru tuh juga belajar lah sih namanya. Kita kayak dari yang kita sebelumnya tidak tahu jadi tahu tuh juga belajar. Yang bikin kita kayak semakin mandiri gitu. Kadang kita udah tahu kalau kita tuh lagi belajar, secara tidak sadar kan, kita nengok terus kita mempraktekkan, nah itu kita lagi belajar kan. Kayak membentuk sikap kepercayaan diri juga. Nah ya, bukan cuman di sekolah, dari kampus doang belajar. kadang kita secara tidak sadar tuh kayak kita nengok orang masak, kita udah tahu, terus kita coba karena kita pengen, nah Itu juga belajar. itu belajar. Terus ini ada bagaimana pengetahuan diperoleh. Kayaknya banyak sih tempat kita memperoleh pengetahuan, kayak terutama di sekolah ada sih, Iya. tapi tidak hanya di sekolah, kita juga punya buku, Sekarang juga ada internet ya, internet. Di Nah, lingkungan pun juga bisa banyak. ya di lingkungan. Terus apa, kita punya relasi banyak tuh juga penting kan. Terus kita mungkin kita bertanya kepada ya teman, paling- kakak. di internet pun juga banyak tempat kita nyari, tempat kita mencari apa pengetahuan, kayak di Google. Sekarang tuh ada yang namanya ChatGPT kan, yang lebih itunya lagi ya. Terus apa lagi nih tempat kita nyari apa Ada pengetahuan. banyak aplikasi-aplikasi sekarang Ya, ya. fitur-fitur baru kan. Terus ada kayak kelas tambahan, kayak kita les. Iya. Kayak apa lagi? Ada nak tambahan kamu? Nah, nyebut apa? Terus di sini ada bagaimana keterampilan dikembangkan. Kayaknya hal-hal yang kayak kita tuh Mencoba harus berkali-kali nah dulu. iya itu harus kita kembangkan. Kayak Iya. kita udah harus sekali harus mencoba. Gagal sekali kan coba lagi. Tapi banyak orang kayak gitu, Ya. dia gagal karena takut gagal, dia tidak berani lagi, atau bahkan tidak pernah mencoba sama sekali Iya, karena tidak berani karena takut gagal. Ngembangin apa namanya? Apa tadi ngembangin apa? Apa keterampilan Kayak ngembangin keterampilan juga itu kan bisa kursus. Kayak bisa nah kursus jahit. iya gitu. betul ada kursusnya. Iya, Tapi di internet juga banyak kan, ada sekarang namanya itu YouTube. Iya, tutorial gitu dah. Tutorial TikTok juga Iya. udah Nah, banyak. di TikTok juga sekarang. banyak. Apalagi di TikTok kan. Iya, di sering TikTok. dibuka. Iya, sering buka. Ya siapa sih sekarang yang nggak buka TikTok kan setiap hari? Kan banyak tuh konten creator yang memotivasi, Iya. kayak yang penjahit, ada yang apa Masa masak, ya banyak.
Jadi kita jangan Udah hampir semuanya udah ada di internet. nah Iya. betul. Setelah kita harus gunakan internet sebaiknya kan. Jangan bila dikasih kemudahan tapi kita malah menggunakan untuk yang tidak. Iya, menyalahgunakan. Betul. Terus di sini ada poin bukan, ini masih poin ketiga tapi ini kurikulum dan isi. Apa yang harus diajarkan serta alasan. Apa yang harus diajarkan pada anak-anak? Apa nih? Apa yang harus diajarkan saat dia iPhone? Cariin aku. Kalau aku sih yang harus diajarkan pada anak-anak itu pertama sih kayak adab gitu. Iya, Beda iya sih. Iya kan? Kayak nilai-nilai moral gitu. Kalau ilmu dasar gak sih kayak Yang penting etikanya. Kayak etika. Walaupun anak SD kan kita harus ajarin dia yang mana yang betul. justru anak SD tuh yang harus diajar dulu Iya, sekali. iya. Soalnya kalau udah SMA tuh kurang ajar. Kalau SMA tuh susah kalau dinasehati. Iya, karena dia udah gede, kita juga Iya. mau nggak enak juga kan. Kayak kata Udah dosen, susah lagi nggak dibentuk. kayak kalau kata dosen kemarin kalau dia super cerdas, mempesona juga super menyenangkan. Jadi anaknya tuh lebih mudah masuk apa yang kita ajarkan Materinya. dan materinya. Jadi kita harus asik sama anak-anaknya kan, biar Nah, dia senang iya. sama kita. Terus kita harus ajarkan apa lagi nih? Jangan ajarkan pacaran. Janganlah. Ya anak SD dapat pacaran. Ya anak SD kini kayak gitu ya, Iya. pacaran. Ayo bunda. Harus- Iya ya bunda, harusnya kita ngajarkan kayak ilmu. Tapi waktu SD kamu pertama sekali belajar apa? Apa? Waktu SD pelajaran Ya, dasar paling pertama sekali. berhitung, Iya, ejaan, kali-kalian, perkalian, perkalian. gitu. Tapi kalau nilai dasar tuh kayak kemarin tuh apa tuh MTK, apa kata bapak kemarin yang harus diajar MTK bahasa. bahasa sama Itu lagi ya, satu lagi. moral ya sih, sikap. Agama. Ada kemarin tuh 3 kedua lah, moral sama pokoknya MTK. Iya, MTK sama bahasa lah tentu itu. Kayaknya itu. Kalian pas SD suka ada MTK? Suka. Kalau Soalnya SD muda, suka. muda kan. Iya, Masuk tapi SMP itu. Tapi zaman Nggak, SMP masih sekarang muda. sekarang MTK-nya udah sulit kan. Iya. Itu tuh sebenarnya biar sejak tambah X sama Y itu Nah, nah, iya. soalnya Semenjak ada aljabar Resonans. itu. Aku yang paling gak suka Kenapa SMA harus sih. ada X dengan Y itu? Heeh. Apalagi lah masuk SMA ada X terus sama Y. A tambah AB. Hmm. Ya tuh. A B X Y Z gitu. nah, lagi A tambah A Y kuadrat ditambah B min apa tuh lagi min Y. Terus di sini ada apa ya, serta alasan kan. Ini kita disuruh diskusi nilai mata pelajaran yang berbeda. Nilai mata pelajaran kayaknya pelajaran aku yang diajarkan biasanya. Di anak SD tuh. Nah, itu tadi kayak MTK. MTK, bahasa, agama. Kalau bahasa Inggris itu budaya. Tapi di tempat kami ada bahasa Inggris lah ada lagi. Ada kami masih. Masih ada. Kalau kami tidak ada lagi. Adikku lah SD ada, cuman tuh Waktu kayak aku SD ada, tapi main ini beda tidak ada lagi. yang dasar-dasar baik kayak Ya lah digantikan tuh sama apa? Sama itu seni budaya. Oh, aku seni budaya sama bahasa Inggris ditambahkan. Itu tuh biasanya kami tuh diganti sama ikro. Nggak belajar ngaji, tapi tidak pernah kami belajar ngaji. Nilai mata pelajaran. Ini ada banyak. Nilai mata pelajaran ini kita kayak podcast anjir, podcast. Gak apa-apa, sambil cerita-cerita juga udah Nilai apa-apa ini nggak sih? biasanya kayak ada ini ada sih rata-ratanya. Misalnya Apa? MTK rata-ratanya 75. Iya. Gitu. Kayaknya kalau anak itu tuh pakai ini loh. Kami kemarin ada orang ibu atau kan. Kalau syarat untuk anak SD kalau kelas 1 untuk naik kelas tuh harus tahu membaca. Tidak ada harus nilainya tinggi, tapi harus tahu membaca sama hitung.
Tapi mungkin di tiap sekolah tuh beda-beda kan Iya, syarat beda-beda. untuk naik kelas tuh kan. Tapi kini tidak ada lagi budak tinggal kelas kan. Iya, udah ada lagi. Bodoh nih budak tinggal kelas. Tapi seharusnya kan anak-anak tuh ada yang TK kan udah diajarin. Iya. Tapi tidak juga anak-anak tuh kadang memang dasar bisa diajarin. Tergantung anaknya. Iya, Cowok kan. Iya cowok. Juga EQ juga kan EQ. Itulah apa cara kita, gimana cara kita untuk apa? Yang penting dia senang belajar. Pasti dia bakalan cepat masuk. Tapi ada lainnya dia suka belajar tapi kayak mudah stres kayak soalnya susah masuk kota. Tidak tahu mungkin itu EQ-nya kurang apa. Kan saya Biasanya dia sakit deh sih itu dia pas mampu kecil. lagi otaknya kan. Iya. Itu emang EQ atau kayak mana tuh? Apa emang dia kurang apa Kalau giat? aku dulu belajar? ada dia emang sakit gitu lah. Sakit. Makanya dia Ada agak bawaan susah. lahir gitu dah. Agak susah dia untuk memahami materi. Kami ada sepupu, jadi dia dua beradik kan. Hmm. Apa anakku. Yang satu abangnya, kalau disuruh apa-apa dia tidak pernah tahu. Yang satunya lagi adiknya dia tahu. Cuman plus minusnya yang tidak tahu tuh lebih penting lah dari yang nggak kurang. Apa lagi nih? Terus ini keseimbangan antara pendidik, kejujuran dan liberal. Kemarin kita dikasih tahu dak. Sebagai pendidik tuh kita harus jujur. Ada dak sih kamu dengar dosen Iya, bilang kemarin? Harus jujur karena itu kunci utama kita sebagai seorang pendidik. Maksud dari liberal sini apa? Kita harus seimbang nggak? Lihat aja bentar. Setengah jam. Oke, kecil. Gimana sih? Nih. Kesimpulan. Kayaknya ini terkejar loh akunnya materinya, soalnya ini 8 slide sedangkan kita baru 4 slide, baru 3 poin. Udah setengah jam. Setengah jam, setengahnya lagi vlog. Dah, ini masih ada setengah lagi materinya. Oh, masih ada. Ini Ini udah udah sampai sini, sudah ya? sampai masih 5, 6, 7, 8 belum ada. Tapi katanya kan sampai 5. Sampai 8 sih, sampai dia habis. Masih lah. Pokoknya 1 jam lah. Apa sih? Keseimbangan antara pendidik kejujuran dan liberal. Di sini yang adanya apa yang dimaksud dengan liberalisme? Itu tuh kayak ideologi. Liberasi merupakan ideologi pendidikan yang berorientasi pada peserta didik, bagaimana cara problem solving tentang kehidupan sehari sendiri secara efektif. Konsep liberalisme tentang pendidikan sebenarnya secara implisit mengarah pada konsep pendidikan integratif. Keseimbangan antara pendidikan kejujuran dan pendidikan liberal sangat penting untuk menciptakan individu yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja, sekaligus memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai aspek kehidupan. Nah, pendidikan liberal menekankan mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam tentang budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Ini bertujuan untuk membentuk individu yang berpikir kritis dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Ada tambahan? Enggak ya? Terus ini ada lagi. apa? Kesimpulannya, menciptakan keseimbangan antara pendidikan kejujuran dan liberal adalah kunci untuk menghasilkan individu yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki wawasan yang luas dan kemampuan berpikir kritis. Udah. Terus ini ada peran literasi budaya. Kurikulum dan isi di sini ada, kita harus tahu peran literasi budaya.
Coba tengok di ChatGPT. Peran literasi budaya itu kayak meningkatkan dan menyadarkan kembali penanaman nilai-nilai budaya secara ciri khas dari sebuah bangsa. Kayak gitulah cara apa namanya? Proses Kayak pendidikan. ya sekarang tuh kan banyak era globalisasi, kayak campur-campur kan budaya orang luar, kayak banyak orang menormalisasi budaya luar sampai dia tidak tahu kalau budaya kita asli tidak sama kayak orang luar. Kayak apa dari segi berpakaian, terus Gaya adat ya, ada istiadat. Nah, jadi kita tuh harus penting kan peran literasi, kayak kita menanamkan budaya tuh apa. Tapi udah nambah. Selanjutnya poin keempat itu ada metode pengajaran. Di sini kita harus tahu pendekatan pedagogi nih, apa nih, yang beda dan efektif. Kayak gimana sih cara kita mengajar agar dilirik anak-anak? Jadi kita harus banyak kreativitas. Banyak. Apalagi anak SD kan Ya, harus itu aja. Diselingi dengan ini dak siapa? bermain, Ice breaking. ice breaking, Ya, ya. fokus apalagi itu sebelum mulai belajar kan jangan langsung. Tapi banyak tak kamu kesal sama guru karena dia tidak tahu ngajar. Sedangkan kita berpendapat kalau kita tuh benar pendapat kita, tapi salah kan. Nah, karena cara dia tuh salah. Kita harus menimbulkan cara yang beda dan efektif. Kayak ngasih contoh, kayak sekarang tuh pakai alat peraga. Iya, alat peraga juga kan untuk apa? Kurikulum Merdeka. Langsung praktek tuh biasanya disukai juga kan, kayak bikin media gitu. Nah, Gimana Ya biar itu tote Siswa bag tuh- tuh ada sih. ya kita bikin langsung, Tote bag jangan pakai apa? Daun dipukul-pukulnya tuh ada kamu. oh iya, itu iya, iya. apa namanya, apa batik. Iya kayak gitu. Batik apa? Nah, ya itu harusnya itu guru tuh harus punya kan ide-ide tersendiri yang beda dan efektif untuk jangan full belajar deh Nah, gitu kan. ya, itu jenuh itu. Ya. bikin kita bukannya malah tahu malah tambah stres. Tapi banyak dan sih kayak guru tuh sebenarnya pintar, cuman dia tuh nggak bisa ngajar loh. Nah, iya banyak tuh. Nah, Kayak dia pintar untuk dirinya juga. nah ya itu dia lebih baik nyimpan ilmunya daripada dia ngasih tahu. Kayak susah dia. Iya. Terus ada lagi dak bahas lah nih be, dak yang kita sebut ini tuh kayaknya mudah tuh kita maparkan dak dan nengok juga Yang apa? Mana? yang tentang cara apa be yang efektif tadi. Cara yang efektif untuk itu. Untuk mengajar kayak tengok video, bikin video Bikin kan. PPT gitu kan. Nah, Gambar-gambar yang menarik. Yang menarik gitu. Iya. sambil nyanyi juga kan. Iya. Banyak tuh pelajaran sambil nyanyi kan, tapi jangan diajak nyanyi-nyanyi itu sekop-sekop. Ya kan Jangan pelajarannya. anak-anak lah. Iya, iya banyak tuh di YouTube, di TikTok. Terus Sekali-sekali aja lah dia buat TikTok itu anak-anak tuh SD. Iya ada sekarang juga. ini ada cara terbaik mengajar, metode pelajaran yang selaras. Kayak kami kemarin waktu, tapi SMA sih dari nyambung sama SD. Tapi kayaknya lebih mudah soalnya ada alat peraga. Kayak kita kan biasanya nengok soal, tapi kita nengok alat langsung. Nah, jadi kita Lebih mudah dipahami. lebih mudah dipahami. Nah, terus apa guru tuh menjelaskan pakai yalah tadi pakai video apa sih namanya yang kita bikin itu bahasa apa? PPT. PPT ya juga. Terus nih ada yang selaras kayak, tapi jangan pula kita belajar kayak itu kita tuh menyimpang. Apa yang kita ajarkan tuh beda sama yang kita praktekkan. Terus poin kelima nih peran guru. Ada tanggung jawab dan kewajiban etis guru. Di sini ada menumbuhkan lingkungan belajar positif, mendukung deoderman intelektual dan moral. Ini tanggung jawab dan kewajiban etis guru be dulu.
kayaknya banyak ada sih tanggung jawab guru tuh, kayak memberikan ilmu tuh tanggung jawab guru, Membentuk karakter siswa. membentuk juga. karakter ya, siswa juga tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru dan nengok chat juga Apa? tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru. Tugas dan tanggung jawab guru mengajar, menyampaikan kewajiban kepada peserta didik. Selain itu juga membimbing mereka secara keseluruhan hingga terbentuk kepribadian. Apa tanggung jawab guru? Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta. Ada pendidikan anak usia dini, ini awet nih. Selain memberikan pengetahuan keterampilan, guru juga berperan sebagai pembimbing dan konselor bagi peserta didik. Melalui bimbingan dan konseling, guru dapat membantu peserta didik mengatasi masalah, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional serta memperkuat kepercayaan diri mereka. Tapi banyak ada guru tuh kayak bukannya membangun kepercayaan diri murid, malah ngedown muridnya. Nah ya kayak apa, fisik tuh yang paling banyak tuh, kayak bully fisik. Banyak tuh, kami kemarin ada kawan kami sampai trauma sama gurunya karena suka menghina fisik, suka ngato-ngatoi. Dia menganggapnya tuh kayak biasa baik, padahal kalau itu Kayak kita belajar sekarang kan, jangan sampai murid kita nggak suka sama kita kan. Kadang ada juga guru yang kayak misalnya nih murid yang A lebih pintar daripada murid yang B. Nah, Murid yang B ini kayak dikasih gitu. dikasih nah ya. Iya. Jadi guru ini lebih ke yang A karena yang B ini agak susah masuk materi. Seharusnya kita kan harus itulah membimbing yang kurang paham gitu Iya. kan. Terus ada juga nih kayak guru cewek tuh lebih Kayak ke cowok. cowok, iya kayak piknik kan. Banyak tuh kayak lebih mementingkan cowok, yang cewek dikacangin kalau belajar. Terus ada guru yang tidak bisa menerima masukan dari muridnya. Iya. Kayak dia tuh selalu benar, mungkin dia benar tapi kita tuh gimana ya, dia benar tapi mungkin ada kurang yang disampaikan dia tuh kan. Nah jadi sebagai murid mungkin kita punya kewajiban menyampaikan atau menambahkan yang mungkin menurut kita benar juga, tapi ibunya tidak bisa atau gurunya tidak bisa menerima. Nah itu kewajiban kita sebagai guru mungkin tuh tapi ada sih menerima masukan juga kan, karena tidak Harus mau kan menerima masukan dari murid-murid. karena guru tuh juga manusia dan Iya. punya kesalahan, jadi murid tuh kadang tidak salah, sepenuhnya salah kan. Terus Ada lagi nih, apa, sebagai kita calon guru nih bisa untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar, kayak buat peraturan supaya murid disiplin nah gitu. ya Harus membuat peraturan tata tertib kelas kelas ya Kayak jadwal pikir itu kan untuk tanggung jawab. ya itu tanggung jawab untuk kita memberikan tanggung jawab. Gimana Apa biar murid-murid tuh datangnya tuh nggak Lebih telat awal. gitu ya. Ada lagi apa lagi? Terus di sini ada membuka lingkungan belajar positif. Kayak mengajarkan hal-hal yang positif. Masih nggak searching nih kemarin kadang aku searching. Udah. Poin-poin semua. Membuka lingkungan belajar positif itu kayak memberikan kenyamanan gak sih? Ya kayak memberi kenyamanan,
banyak berinteraksi sama Itu- siswa-siswa lain. Itu juga harus memahami minat mereka tuh kemana gitu Iya. kan. Kayak Positif lah kayaknya. Misalnya anak ini suka olahraga, yang ini suka matematika, itu kan beda Nah, kan? Beda. Hukum. Bukan berarti Iya. yang satu bodoh yang satu Iya. enggak, karena semua anak tuh punya Kelebihan. kelebihan masing-masing. Iya. kita juga harus mendorong siswa untuk berbicara tentang perasaannya, Nah, iya. apa yang dia inginkan gitu kan. Apalagi kan SD kan, Iya. kita jangan nggak harus dorong dia supaya belajar terus belajar. Jadi tertekan kan. Hmm. Terus kayaknya kalau untuk belajar yang positif nih kayaknya anti gadget ya sih. Soalnya gadget tuh banyak yang pengaruhnya kan. Kalau SD tuh kan Ada nggak kamu dengar berita yang anak SD yang HP-nya dijual maknya, terus dia jadi apa? Stres Stres juga. ya. Iya, Nah, ada, itu ada. pengaruh belajar, lingkungan belajar yang harus negatif. dibatasi kalau anak-anak SD kan, apalagi Iya. kalau kelas 1, kelas 2 mungkin nggak usah dulu lah ya. Sebenarnya bagus kan kalau dimanfaatkan secara baik tuh Kan- bagus, tapi nah anak-anak tuh jarang taunya FF. Iya, mainan Kita di juga FF. harus menjalin hubungan dengan orang tuanya supaya dia Kerja sama lah guru Iya. sama orang tuanya intinya kan, biar lingkungan belajarnya itu Ya jadi kan, positif. jadi kan ada orang tuanya yang mengajari, jadi Iya. tidak usah pakai handphone gitu kan, cukup orang tuanya aja searching-searchingan. Tapi kamu tahu gak kayak mana tuh belajar yang negatif? Kamu pernah gak dengar namanya pesantren tapi ajarannya sesat? Iya, Nah iya. itu yang negatif ya. Kayak yang di Al Zaitun tuh kan. Nah iya, Itu Oh, yang aliran itu sesat dia ya? mengajar tapi negatif. Iya, ada Kayak sesat katanya itu. dia balik terus tuh tidak mau dengerin orang tuanya. Nah juga. ya, ada pula cewek selalu depan. Nah itu negatif. Bukannya belajar yang positif di sana yang betul, tapi malah negatif. Terus di sini ada mendukung deodaman intelektual dan moral. Udah bisa ini. Nah, sedikit lagi. Apa sih nama aplikasi ChatGPT itu? Telegram. Oh, Telegram. Habis 5 tuh langsung 6 tadi poinnya. Iya kayaknya. Anggap bela. Enggak 7 enggak ada 6. Iya 7. Anggap Enam bela. ya ada. 7 tuh 6. 7 8 terus ada satu lagi tuh apa namanya tadi? Kau udah nengok lagi dah? Iya, aku salah. Itu pula. Enggak. Enggak aku enggak ada nengok enggak. Mendukung dia dan main satu. Cara betul situ cara mendukung intelektual. Ini ada dia ada intelektual tuh sama kayak kecerdasan gak sih? Ini ada membiasakan kegiatan membaca, bermain puzzle, teka-teki kayak yang mengasah otak, kayak sudoku, mungkin kalau mainan yang itu. Terus catur juga mengasah otak enggak? Menurut kamu? Iya. Catur. Soalnya dia berpikir ya. Nah, ya dia berpikir kayak puzzle, Lego. Lego tuh untuk melatih kreatifan kita untuk Fokus juga. fokus ya. Belajar matematika. Di sini juga ada memberikan waktu istirahat yang cukup. Itu penting kan? Ada yang ngatur di situ tuh. Jeda gitu. Nah, itu tidak boleh aku belajar 24 jam. Justru itu yang bikin kita banyak kan kejadian stres. Iya. Ada tidak kamu dengar cerita kakak yang kemarin bunuh diri dari gedung Yang Bang Jambi. Sebelah Jambi? Yang Nah, ya, ada gara-gara itu kan? ada. ya, karena skripsi, karena mungkin dia tertekan, makanya tuh dia tuh harus santai kalau mengerjakan itu, makanya dikasih jeda waktu. Terus memberikan makanan bergizi, kayak Janganlah belajar lupa makan dulu. tidak tuh sehari-hari anaknya dikasih mie terus, itu kan tidak bagus. Harusnya tuh pagi-pagi tuh kasih sarapan kayak telur, kasih. Setidaknya minum susu. Terus minuman, nah ini yang sering tuh minuman yang kayak tuh apa sih, ada teh jus, apa segar sari, Tapi yang kayak yang gelas-gelas itu apa? teh Ale-ale. gelas, ale-ale. Nah tuh itu tuh yang Harus awam kurang-kurangin banget, lah ya. awam banget tuh. Sekarang kan banyak deh sih yang apa? Cuci darah. Nah gara-gara ya,
banyak Gara-gara minuman banyak manis. minum-minum Ya manis. anak-anak di bawah umur kan, Iya. kayak belum umurnya, tapi kalau bisa tuh jangan sampai lah generasi selanjutnya ada yang sampai lagi kenal kan. Terus ada di sini membangun interaksi dengan anak. Nah, kita jadi seorang pendidik atau sebagai orang tua, kita tuh juga harus membangun interaksi, jangan kita cuek atau kita tuh Acuh sama anak itu. tapi aku di rumah kayak tuh mak aku cuma tahu aku di rumah, aku misalnya aku makan nggak disuruh nak makan aku itu udah bagus. Kadang udah mati mengeluh kan orang tua udah sayang sama aku, terus entah apalah aku sekolah. Nah kadang kita berpikir santu kan, aku berpikir kayak gitu sampai jadinya kadang kita malas untuk belajar atau apa. Terus nih memberikan apresiasi proses belajar anak, nah kayak mengasih gift, Iya. kayak keberhasilannya tuh, kayak kamu juara berapa kemarin, juara 1 misalnya kan, nah dikasih hadiah lah, agak gitu tambah Iya, semangat, biar tambah semangat. agak dari dikasih apa, Minimal dengan ucapan wah kamu. nah ya kasih duit be, tuh anak tuh udah senang lu, kasih duit, agak diajak jalan-jalan kolam renang bela kan, nah terus poin ke aku udah nyatat lagi. Kadang guru juga ada loh yang kayak misalnya, kita kuis nanti yang Nah. paling tinggi nilainya ibu kasih Pena, kan. aku Kayak sering gitu. kasih pena Gift. kemarin. Ada yang kasih kaos kaki juga, SMA tuh ada. Permen juga ada. Permen ya, Iya. permen. Tapi seru kuis kayak tuh itu nandanya apa? Itu berarti kita belajarnya nyaman kan. Ya pun awalnya kita agak tertekan. Ada deh sih sekarang kuis yang pakai aplikasi itu. Nah, ya itu Iya, iya. seru. Kalian pakai itu juga? Iya, kan Iya, pakai kami itu. juga. Aku juga. Itu seru juga tuh. Nah, terus apa sih poin yang ketujuh? Aku nggak baca. 11 menit lagi. Sudah ya. Enggak, maksud aku sudah sampai sudah hilang gitu. Tapi kita juga apa sebagai siswa gitu kan harus senang sama pelajarannya. Iya. Ya kita harus enjoy lah ya kan. enjoy. Jangan jadiin itu beban gitu. Iya. Jadi kalau kita jadiin beban tuh kayaknya kita udah jadi suka dah sih. Iya. Terutama tuh kita harus senangin gurunya. Nah, iya. Kalau kita senang sama gurunya pasti kita senangin. Mudah gurunya. masuk pembelajarannya. Etias ini yang nomor yang kamu hapus nih yang nomor berapa? Itu yang ada 2 tuh. Oh, Kemarin kekirim 2 yang peran guru. ini apa? Pendidikan moral dan etika. Bidang ini mempertimbangkan bagaimana pendidikan harus memperhatikan perkembangan moral dan etika. Nah, kita harus memperhatikan moral dan etika, kayak mengontrol pribadi anak ada sih. Kayak nah ini tidak bagus diucapkan atau ini tidak bagus dilakukan. Kayak anak sekarang tuh apa sih namanya? Bajunya juga deh sih Nah, ya harus rapi. mana yang sopan, mana yang bagus. Jangan di crop bisa gini tuh. Nah. Tapi anak sekarang tuh yang herannya tau gak? Kalau bahasa kamu apa sih? Kalau kami bercarut. Oh iya, Sama carut juga kan. Nah, tuh di mana-mana, nah pasti ada anak kayak itu tuh kurang moral kan. Ada aku cari itu. Dari SD tuh Dia banyak karena sih lingkungan. kayak gitu sekarang. Iya. Karena lingkungan tuh. Yo, Terus karena dipindahin sama ibuku sekolahnya. Nah Alhamdulillah ya, sekarang. karena lingkungan biasanya tuh. emang berpengaruh banget lingkungan. Kami di SMA tuh rata-rata kawan aku kayak tuh, tapi kan karena di rumah gak dibolehin kayak gitu kan. Kadang kita nyebut tuh karena kesal juga, tapi tidak juga di rumah depan orang tuh lah, depan kawan tuh, jadi kemampuannya gitu karena Sekarang udah jadi bahan candaan gitu kan. nah iya, biasanya gitu. padahal itu udah bagus. Terus apa nih, moral dan etika tuh berperilaku kan, kayak apa yang kita lakukan udah bagus apa ya, yang udah normalisasi zaman sekarang tuh, kayak main game tuh bagus ya etika. Jadi Mungkin kalau bisa main game untuk kayak sekedar ngisi waktu luang ya, gitu. kayak tapi itu tidak ada mengaruh ke etika dah sih. tidak. Tapi ada loh yang marah-marah sampai bicara-bicara gitu. Nah iya. Itu karena dia tuh udah Kesalnya. Terus etika kepada kawan ya kan, teman, Sama orang tua, guru juga bisa itu. guru. Banyak tuh anak-anak yang kecil-kecilnya pelit, nah tuh kurang ajarnya. Minta deh, ada banyak tuh
Terus itu kalau temu orang agak besar dikit atau apa tuh pasti deh. Iya, Bisa boleh dipraktekkan. aku bilang gitu. Aku nak bilang gitu tadi. Ngepak dia kan kayak kurang ajar, dia nggak bisa bercandaan tapi kurang ajar kan, tapi kita harus ngasih tahu kalau itu udah bagus. Terus ini melibatkan pertanyaan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip apa yang harus diajarkan, apa sih yang harus kita ajarkan, ya itu tadi. Ya, kembali lagi yang paling penting itu tuh etikanya. Nah iya, etika. Kayaknya kalau dimarahi tuh tambah menjadi kan, kayaknya kita harus pakai cara yang lebih sopan. Tapi ada juga anak yang kurang ajar malah gitu. pakai apa, kalau kita sopan tuh justru Iya, Iya. diinjak-injak. iya tuh biasanya tuh pengaruh lingkungan tadi kata gitu kan, yang harus sekolah. Lembut tapi tegas gitu deh sih. Dan sini bagaimana sekolah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan moral siswa? Gimana tuh peran sekolah untuk pembentukan moral? Kayaknya aturan-aturannya tuh kayaknya itulah guna aturan tuh untuk pembentukan moral, kayak kita diajarkan disiplin untuk rapi, sopan, terus harus mengikuti aturan. Kalau udah ikut aturan ya dosa sekolah kan. Ya itulah, apa gurunya juga harus kayak mana ya, bekerja sama dengan orang tuanya gitu Nah, kan. Nggak iya. mungkin kan anaknya sekolah bajunya tidak digosokin gitu kan, kayak kujuk-kujuk perut. Guru juga tidak boleh cuek sama anak. Banyak tak kamu nengok anak-anak tuh apa, kalau kayak bertengkar di kelas terus gurunya cuek baik. Ya. Panggil guru, kayak guru tidak bisa menyelesaikan masalah tuh, akhirnya muridnya tadi panggil orang tua. Itu banyaknya tuh. Tapi juga kalau apalagi anak SD kan, sekarang pun sampai SMA udah nggak boleh kasar sama anak murid kan, nggak Nah, boleh iya. nggak boleh main tangan sama anak murid Iya gitu iya. kan. Kayaknya ada undang-undangnya. Iya, nggak boleh lagi sekarang kan. Nah, beda dengan zaman-zaman dulu yang bilangnya pakai rotan-rotan tuh. Tapi kan. aku kenal rotan. Iya, Tapi aku masa juga madrasah. Tapi masa madrasah. Kayaknya aku udah sekolah, udah ngaji waktu madrasah tuh kenal nggak sholat kadang ya kan. 10 kali kalau udah ngaji Iya, sehari. iya pernah 10 kali. Udah setiap ada ngaji. Tapi ada kawan aku di sadinya. Kenal. Kalau kami itu namanya bidiang, bekas aponya tuh kan, bekas apa rotan Biru-biru gitu. gitu ya. Lebih biru aku kayak menonjol, di merah-merah menonjol. Harusnya nggak boleh lah sekarang kan. Iya Gitu. sekarang, tapi zaman kami apa dulu SD madrasah itu udah boleh. Gimana nak itu anak-anak jadinya tidak mau di Bentar sekolah. lagi deh. Nah kita ke 8, mulai yang terakhir nih, landasan filsafat penelitian pendidik. Hal ini melibatkan pengujian asumsi dan metodologi yang mendasari penelitian pendidikan. Ini mencakup diskusi tentang sifat bukti. Apa tuh sifat bukti? Validitas metode penelitian yang berbeda dan implikasi temuan penelitian terhadap praktik pendidik. Coba tengok. Apa sih nak ditengok ini? Bukti atau contoh penelitian pendidikan. Bukti validasi metode penelitian. Validasi metode penelitian. Ini siapa yang nak nulis? Tulisan aku jelek. Sama. Aku juga. Sama biar aku deh. Nah ya ya. Iya. Kamu yang nulis. Jelek, tidak rapi lagi aku. Tulisan cepat. Apa tuh? Ya. Validasi metode penelitian adalah langkah penting untuk memastikan bahwa metode yang digunakan dalam suatu studi dapat diandalkan dan memberikan hasil yang akurat. Ada contohnya nih, yang satu uji realitas. Contoh, dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menggunakan Cronbach alpha untuk mengukur konsistensi internal dan kuesioner jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 maka alat ukur dianggap reliable. Buktinya penelitian menyajikan data pengujian reliabilitas
kuesioner dalam laporan penelitian. Gantian deh bacanya. Baca dulu, baca aja. Nggak bisa waktu. Yang kedua ada uji validitas. Contohnya, validitas konten dapat diuji dengan meminta ahli di bidangnya untuk menilai apakah item apa ini? Ya, item. Item-item dalam kuesioner mencakup semua aspek yang relevan dari konstruk yang diukur. Buktinya, peneliti menyertakan feedback dari para ahli dan revisi item berdasarkan masukan tersebut. Yang ketiga ada triangulasi. Contohnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan triangulasi data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Buktinya, peneliti menunjukkan kesesuaian atau perbedaan temuan dari berbagai sumber untuk memperkuat hasil analisis. Bisa orang yang baca. Yang keempat, uji coba metode. Contohnya seperti sebelum melakukan penelitian utama, peneliti dapat melakukan studi pendahuluan atau pilot study untuk menguji kelayakan dan efektivitas metode yang akan digunakan. Buktinya, peneliti melaporkan hasil pilot study dan melakukan penyesuaian pada metode berdasarkan temuan tersebut. Yang kelima ini analisis statistik. Contohnya, dalam peneliti kuantitatif, peneliti dapat menggunakan analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel dan memvalidasi model yang digunakan. Buktinya, peneliti menyajikan hasil analisis statistik lengkap dengan nilai P, koefisien, determinasi R kuadrat, dan interpretasi hasil. Baca dulu ya. Berapa lagi? 78 langsung gampang banget. Gampang juga. Tujuh. Ini mudah dibaca. Replika studi. Contoh, mengulangi penelitian dengan metode yang sama di konteks atau populasi yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya konsisten. Bukti, peneliti mencantumkan studi-studi sebelumnya yang telah mereplikasi metode dan menemukan hasil serupa. Nah, jadi ini kayaknya udah ada galau apa nih kan? Penelitiannya kan, tapi kita tidak bisa mencerminkannya di itu penelitiannya. Dengan menerapkan langkah-langkah validasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah sahih dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Nah, Apa nih? Kayaknya itu saja kan Diskusi episode kami hari ini. Ya, nanti untuk apa kesimpulan. kesimpulan akan kami tulis di lembar kesimpulan yang akan kami kirim langsung ke apa namanya? Dinner. E-learning. Ya, learning. Betul-betul aku dan ini. Apa? Learningnya G sama Belum 1 jam dulu. ya kita Lagi. gitu. Bisa lah, ya, sedikit. Apa Kenalkanlah dulu. Kalian dari mana? Kita tidak ada Iya, dan name tadi kan? Di YouTube ya, di YouTube-nya Ben nanti di deskripsi. Oh iya, boleh. Itu udah apa nih aku? kita cuma beda ujungnya kan. Aku Iya. 45. Iya sama be, A1 di 1, 24. Nah nanti berapa? Apa ya? 24 tuh berarti kita angkatan 24 gitu Iya. ya. Iya. Aku baru ngecek. A1D1 tuh kelasnya. Tapi ada yang B Itu kelas kelasnya ya? beda kelasnya. A1D1 tuh kelas, 24 tuh angkatannya. Baru Tapi angkatan yang kelas A atau R1 tuh A juga bang ya? bukan A1 B D1 gitu. Itu tuh yang mungkin yang beda. Oh, iya. Apa nih kita nunggu Ben? Bentar lagi. Berapa detik lagi? Tapi kayaknya banyak waktu kita terbuang soalnya awal tadi kita ngulang itu intro, tapi tidak apa-apa, yang penting pas jam. Oh iya itu udah dimatiin ya tadi. Langsung baik. Langsung. Ya. Gak apa-apa.
tengok be yang kakak-kakak kemarin. Ada nggak nengoknya? Aku juga nengok kemarin malam. Ngomong lagi. Apa ninjir katanya? Iya. Mana materinya? Terus ada bapaknya. Udah ya? Sekian Diskusi kami pada Hari ini hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah aku nengok yang